Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Baqarah. Sudah sampai ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw kullama 'ahadu 'ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Ya, coba diterjemahkan. Patukah dalam kurung mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah? Ya, sudah itu saja dulu ya. Patutkah mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah? Jadi sebelum kita tafsirkan, ini bacaannya ada dua. Bacaan yang pertama, awakullama ahadu ahdan. Bacaan pertama. Bacaan yang kedua, au kullama ahadu ahdan. Ini kalau dibaca model bacaan pertama dan bacaan kedua, itu artinya akan berbeda. Ya, artinya berbeda. Sekarang kita baca bacaan yang pertama dulu, yang ada di sini dulu. Awakul lama. Ketika dibaca dua kali, bacanya baris wawnya itu fathah, maka artinya akan berbeda. Itu hamzah itu, kalau di dalam tadi diterjemahkan hamzah itu kan pertanyaan. Ini masuk ke dalam kategori pertanyaan yang tidak butuh kepada jawaban. Di dalam kajian ilmu balaghah, pertanyaan yang tidak butuh kepada jawaban namanya istifham khabari namanya. Istifham khabari. Yang butuh jawaban namanya istifham insya'i. Ketika kita memaknai dengan istifham khabari, maknanya ingkar. Sekarang kita baca tafsiran hamzahnya saja. Ya, hamzahnya saja. Orang kafir, orang fasik, orang Yahudi, mereka memungkiri apa yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad SAW. Itu tafsiran hamzahnya saja. Mereka memungkiri apa yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Jadi kitab Al-Quran. Sudah, ini hamzahnya saja. Wa kullama, sedangkan mereka itu sudah pernah berjanji dengan Allah melalui Taurat, melalui Injil, dan melalui kitab-kitab sebelumnya. Ya, sudah. Itu kalau kita baca dengan awakul lama. Kalau kita baca dengan au kullama, itu au itu namanya au pilihan, au muadil. Jadi au muadil bagaimana? Mereka itu apa namanya? Mengingkari ayat Allah padahal mereka sudah berjanji dengan Allah. Au kullama ahadu. Mereka berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala melalui kitab Taurat. Mereka yakin kepada Taurat. Mereka yakin kepada Injil, tetapi ketika datang Al-Quran mereka tidak yakin. Nah, ini kalau kita ambil yang kedua. Kita ambil yang pertama saja, karena bacaan yang ma'ruf itu awakul lama. Makanya ini namanya ijaz hazaf. Maksud ijaz hazaf, di antara hamzah dan kullama itu ada kalimat yang panjang sekali. Berarti hamzah tadi maknanya ingkar. Orang kafir, orang fasik, Yahudi, mereka ingkar dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu hamzahnya saja. Wa kullama, padahal mereka sudah pernah berjanji melalui Taurat, kami beribadah kepada Allah, kami patuh kepada Allah. Begitu juga di dalam Taurat, di dalam Injil. Makanya Rasulullah SAW mengatakan begini. Oh ya, sebagian penafsir mengatakan ini maknanya nisyan. Nisyan itu apa? Lupa. Maka manusia itu sering lupa dia. Sudah berjanji kepada Allah, dia lupa. Maka Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, di dalam tafsir Mukhtasar Sahih, tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan begini.
dosa pertama sekali, kesalahan pertama sekali Nabi Musa alaihissalam an-nisyan, yaitu lupa. Itu kesalahan pertama Nabi Musa alaihissalam. Karena di depan Nabi Khidir sudah mengatakan, kamu tidak sanggup mengikutiku. Ya, memang. Saya sanggup, kata Nabi Musa. Kalau kamu sanggup, fala tas'alni. Jangan tanya apapun sebelum saya jelaskan nanti. Ya, kata Nabi Musa alaihissalam. Padahal kejadiannya baru saja. Tetapi setelah naik kapal itu, kapal dilobangi, ditanya, litughriqa ahlaha, kenapa kamu lobangi kapal ini? Ini untuk menenggelamkan kami semua. Maka Nabi Khidir mengatakan, kan sudah saya bilang, kamu itu tidak sanggup bersabar. Oh, maafin saya, la tu'akhidni. Jangan berikan sanksi kepada saya nggak akan tanya lagi. Yang kedua, tanya lagi. Ketika Nabi Khidir alaihissalam membunuh seorang anak, dikatakan aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin. Ya. Kita nggak usah jauh-jauh ke Nabi Musa. Kita sendiri saja. Kita ketika salat, Allahu Akbar. Kita berjanji dengan Allah ini. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, hidupku, matiku, ibadahku, salatku, semuanya saya serahkan kepadamu. Kita berjanji kepada Allah. Tetapi habis salat kita lupa. Ketika diberikan cakit, diberikan kita tidak terima. Padahal kita sudah katakan dalam salat tadi, salatku, ibadahku, hidupku, matiku aku serahkan kepadamu ya Allah. Tetapi di luar salat kita tidak teringat lagi dengan janji kita tadi. Ini masuk juga kategori awakullama ahadu ahdan. Jadi sudah berjanji tapi mengingkari. Mengingkari kenapa? Nisyan, karena lupa. Maka sebagian penafsir menyebutkan, ini maknanya apa? Seorang itu dia berbuat maksiat karena lupa. Pagi hari dia istighfar, astagfirullah, saya buat dosa ya Allah. Nanti sebentar lagi buat dosa lagi dia lupa tadi sudah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun demikian itu dimaafkan juga oleh Allah. Ya. Tapi kalau sama manusia tidak. Manusia cukup 2 kali kita buat dosa sama dia, kesalahan. Yang ketiga kali dia nggak akan percaya lagi sama kita. Tapi kata Imam Ghazali, ribuan kali kamu berbuat dosa, tapi dalam tanda kutip jangan dosa besar. Dosa besar cukup terulang 2 kali saja. Seorang kufur cukup sekali, Pak. Dia mukmin, kemudian kufur. Dia mukmin lagi, mau kufur sekali lagi, lan tuqbala taubatuhu, kata Allah. Taubatnya tidak akan pernah aku terima. Karena kufur itu cukup sekali saja. Beriman, dia kufur. Dia beriman lagi, dia kufur lagi, sudah 2 kali. Berarti la tuqbala taubatuhu. Seumur hidup tidak akan pernah diterima taubatnya lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, Imam Ghazali mengatakan, ribuan kali kamu berbuat dosa, kamu minta maaf diampuni oleh Allah. Maka dalam sebuah diskusi Allah mengatakan begini, ketika di pagi hari Allah mengatakan, ada enggak hamba yang ingin bertaubat atas dosa yang dilakukan tadi malam? Ya, saya terima taubatnya. Masalahnya tidak ada yang mau. Ketika di malam hari Allah mengatakan, ada enggak hambaku yang bertobat di malam hari, yang bangun tahajud dia bertobat di malam hari atas dosa yang dilakukan di pagi hari? Ada enggak? Rupanya enggak ada juga. Enggak ada. Jadi manusia sibuk dengan aktivitasnya, sibuk dengan dunia, sibuk. Kapan dia teringat pada akhirat? Ketika dia mau meninggal dunia baru teringat pada akhirat. Jadi penyesalan itu kalau mau meninggal untuk apa nyesal lagi? Kalau mau dibangkitkan di padang mahsyar kita menyesal untuk apa lagi? Maka ada sebagian kelompok mengatakan nuradu wa nukadzibu, kembalikan kami tidak akan percaya lagi kepada setan-setan itu. Nggak bisa lagi. Kalau kita ingin menolak setan itu, kita ingin menolak kemungkaran, ya sekarang. Kalau kita ingin bertobat, ya sekarang. Kita ingin berbuat kebaikan, ya sekarang. Ya. Jadi bukan nanti setelah mati atau di padang mahsyar. Itu setelah mati itu bukan tempat ibadah lagi. Itu tempat istirahat. Tempat kita memanen amal ibadah yang sudah kita lakukan. Ya. Ini yang dimaksud dengan awakullama ahad. Jadi ini berbeda kalimatnya. A itu sendiri, ulama sendiri. Ya. Jadi orang-orang Yahudi, orang kafir, orang fasik, mereka itu memungkiri apa yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Itu makna A saja. Sudah. Kullama wa kullama ahadu. Padahal mereka sudah pernah berjanji
dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan jauh sekali berbeda dengan terjemahan. Ya, jadi terjemahan itu masih sifatnya umum. Tetapi ketika dalam kajian tafsir, itu dilihatnya apa hubungan antara hamzah dengan kalimat sebelumnya. Dan kalau seandainya itu waw itu kita sukunkan, itu kalimatnya sudah lain lagi. Au kullama ahadu. Berarti maksudnya apa? Padahal mereka itu sudah berjanji dengan Allah. Itu kalau dibaca au kullama. Karena au itu au pilihan. Ya, itu au. Tapi kalau a berdiri sendiri, itu jadi a istifham namanya. Yang kalimatnya maknanya istifham ingkari. Jadi bukan istifham insya'i. Insya'i bentuk jawaban. Nah, ini tidak. Jadi kita ulangi lagi. Awakul lama itu a dulu kita tafsirkan. Orang-orang fasik, orang-orang kafir, orang-orang Yahudi itu, mereka itu Yahudi, kafir, fasik itu mereka memungkiri yang diturunkan oleh Allah kepada mereka, kepada Nabi Muhammad SAW. Yang mereka waktu itu ada pada masa itu. Ketika diturunkan Al-Quran ada mereka, tapi mereka mengingkarinya. Sudah satu. Wa kullama ahadu, padahal mereka sudah pernah berjanji melalui Taurat, melalui Injilnya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka yang membuat mereka seperti ini apa? An-nisyan. Mereka itu lupa. Ya, lupa. Nabadahu fariqum minhu. Ya, coba dilanjut sedikit, lanjut. Dan setiap kali mereka mengingkari janji, terus ya. Segolongan mereka melemparkannya. Ya, udah. Sebagian mereka melemparkannya. Apa melemparkannya? Maka kadang-kadang nanti sebagian terjemahan tidak kita pahami, tidak kita pahami. Ini apa maksudnya? Wa kullama, kita ambil dari wawnya, hamzahnya tidak lagi. Wa kullama ahadu ahdan, mereka itu padahal sudah pernah berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti kita salat berjanji dengan Allah. Kita ketika duduk di antara dua sujud, apa yang kita baca? Itu kan ada 8 poin. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fa'ni. Itu janji kita. Kalau kita pahami itu, ya, kita tidak akan mungkin akan syirik lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pahami yang 8 itu. Kalau kita pahami yang 8 itu, kita akan khusyuk dalam ibadah salat kita. Kita kan minta kepada Allah, Rabbil firli, ampuni saya ya Allah. Kita duduk. Warhamni, maka ketika duduk di antara dua sujud jangan cepat-cepat sekali. Kadang-kadang Allah Akbar. Allah Akbar. Belum habis kita baca sudah Allah Akbar lagi. Ya. Kalau bisa sesuaikan dengan habis sampai kita baca semua ini. Ya, contoh lagi Allahu Akbar, kan baca 3 kali. Jangan sekali saja Subhana Rabbil Azim, Sami Allahu liman hamidah. Itu mau salat cepat-cepat. Kita kan ingin cari nilai dalam salat. Ya, ingin cari nilai dalam salat. Jadi artinya apa? Paling enggak kita tumakninah dulu. Dan kita tahu apa yang kita baca. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Paling enggak kita baca 3 kali supaya tumakninah. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi apa tadi yang saya ingin katakan? Ini ketua ulama. Iya, warhamni. Rabbil firli. Ya Allah, ampuni saya ya Allah. Artinya kita minta ampun kepada Allah. Minta ampun kepada Allah, bukan kepada orang lain. Warhamni. Kasihani saya ya Allah. Kita tidak minta kasihan kepada orang lain. Kita minta tolong kasihani saya tidak makan, saya tidak ini. Enggak perlu kita minta sama orang lain, karena orang lain sama juga seperti kita. Ya. Warhamni, wajburni, paksa saya untuk beribadah ya Allah. Tolong saya untuk beribadah ya Allah. Saya susah untuk salat itu susah. Berbuat kebaikan itu susah ya Allah. Wajburni, warfa'ni, angkat derajat saya ya Allah. Angkat derajat maksudnya apa? Ya. Kita memang tidak dikenal oleh manusia. Ini model-model seperti kita orang-orang awam ini. Manusia tidak ada yang mau kenal kita. Tetapi kita mau dikenal oleh Allah dan dikenal oleh para malaikat. Untuk apa dikenal oleh manusia? Ketika mati tidak ada yang mengenal lagi kita. Ketika kita ada jabatan, kita dikenal oleh orang lain. Tetapi ketika kita dekat dengan Allah, itu malaikat semua mengenal kita. Semua mengenal kita. Ini ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya warfa'ni. Ya Allah, angkat derajat saya. Paling enggak ketika kita berdoa, malaikat mengaminkan. Ya, kenapa? Karena malaikat mengenal kita. Warzuqni wahdini. Ya, warfa'ni warzuqni. Berikan rezeki kepada saya. Kita sudah berjanji kalau rezeki itu dari Allah. Maka habis salat kadang-kadang kita lupa. Ya, kita lupa. Kita mendatangi orang lain, tolong saya. Kalau bukan kamu tolong saya.
Saya tidak bisa apa-apa ini. Rezeki saya nggak jelas ini. Ya, nampak ya, sudah mulai ini. Padahal tadi sudah berjanji dengan Allah. Pemberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Warzuqni wahdini. Berikanlah petunjuk kepada saya ya Allah. Itu ada syaratnya kata Allah. Kalau Allah memberikan petunjuk, syaratnya apa? Minta dulu petunjuk baru diberikan oleh Allah. Wa'afini. Berikan kesehatan tubuh saya ya Allah. Kita minta kepada Allah ya Pak. Ini kita datang ke dokter, tolong dokter. Kalau bukan dokter saya nggak akan sembuh dokter. Itu dokter satu lagi nggak mungkin itu. Nggak pernah sembuh saya minum obat dia. Kalau dokter ini cepat sembuh. Nah, sudah mulai lagi kita. Padahal kita sudah berjanji kepada Allah. Yang menyembuhkan itu adalah Allah. Ya. Ini sama seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika ditanya oleh Numrud, siapa Tuhan kamu? Tuhan saya, yang menghidupkan saya Tuhan saya, mematikan saya Tuhan saya. Yang memberikan makan kepada saya Tuhan saya, memberikan rezeki kepada saya Tuhan saya. Itulah Tuhan saya. Pencipta langit dan bumi itu Tuhan saya. Dijawab oleh Numrud, ana uhyi wa umit. Saya bisa juga menghidupkan, saya bisa juga mematikan. Dia ambil dua orang tawanan, satu dibunuh oleh Numrud, satu lagi dihidupkan. Coba lihat, saya hidupkan satu, saya matikan satu. Nabi Ibrahim rupanya karena kecerdasannya, sebelum diangkat menjadi nabi, memang diberikan kelebihan-kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dari sebelum diangkat balik kedua. Sehingga Nabi Ibrahim mengatakan begini. Buka kata Nabi Ibrahim. Allah menerbitkan matahari dari timur, kemudian terbenam sebelah barat. Sekarang coba kamu terbitkan sebelah barat, tenggelamkan sebelah timur. Fabuhital ladzi kafar. Mereka tidak sanggup dan malu, Pak. Ya. Dan mengatakan apa? Oh, sekarang saya bakar, kamu minta tolong sama Tuhan. Kalau betul-betul ada Tuhan. Nabi Ibrahim santai saja. Karena Nabi Ibrahim itu apa? Beliau beriktikad tidak ada yang menolong kecuali Allah. Ya. Tidak ada yang menolong kecuali Allah. Bahkan ketika beliau itu di dalam tafsir Baydawi dikatakan, fayuqdhafu fil miqdhaf, ketika diletakkan di sebuah alat pelontar, kemudian dilontarkan ke atas api, beliau santai saja. Ya. Sebagian tafsir mengatakan beliau diikat di atas sebuah tiang. Di samping tiang itu diletakkan kayu dan dibakar. Beliau masih santai saja. Kalau kita mana ada pun santai lah, Mbak. Menyukai tebi ya. Ketika itu apa? Datang burung, Pak. Dalam riwayat burung-burung itu dia mengambil air dengan mulutnya untuk artinya apa? Sebagai rasa solidaritas. Dia ini kan air walaupun tak sanggup juga. Para malaikat bergerombolan datang solidaritas. Malaikat mengatakan, wahai Ibrahim, mau nggak saya tolong? Ya, kalau kita rumah terbakar atau apa, anak-anak kecil kita minta tolong sebentar, semua minta tolong, Pak. Tapi ketika malaikat menawarkan, mau nggak saya tolong? Nabi Ibrahim mengatakan begini, kalian datang kemari, inisiatif sendiri atau disuruh oleh Allah? Inisiatif sendiri, ingin menolong kamu sebagai wujud solidaritas kami. Ya, tidak, saya tidak butuh pertolongan kalian, kata Nabi Ibrahim. Saya sama seperti kalian, saya makhluk Allah, kalian juga makhluk Allah. Saya butuh kepada yang menciptakan saya, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya butuh kepada yang menciptakan kalian. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam bertawakal kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Akhirnya apa? Turunlah bantuan Allah, Pak. Uni bardan wa salaman. Jadi makanya bantuan itu dia datangnya apa? Di waktu-waktu sempit. Nah, di situ datang. Karena banyak manusia ketika waktu sempit dia tidak teringat lagi kepada Allah. Waktu sempit. Maka ketika waktu sempit, di situ dia teringat kepada Allah, disitulah bantuan itu datang. Kita ini kadang-kadang kenapa tidak datang bantuan? Ketika waktu sempit, kita nggak teringat lagi kepada Allah, Pak. Kita teringat kepada orang lain. Maka perhatikan Nabi Muhammad. Ketika di waktu sempit, itu kafir Quraisy kan di luar gua. Abu Bakar As-Siddiq sudah keluar keringat. Ya Rasulullah, itu mereka kalau tundukkan segi kepalanya, maka mereka itu akan melihat kita ya Rasulullah. Rasulullah dengan sangat santai sekali. Apa kata Rasulullah? La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Beliau teringat Allah ketika waktu sempit. Ketika itulah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam ditolong oleh Allah ketika waktu sempit. Ya, nampak. Artinya Allah ingin lihat waktu sempit itu teringat enggak kepada Allah. Rupanya Nabi Musa alaihissalam ketika waktu beliau itu apa dikejar oleh Fir'aun, di depannya itu lautan. Secara logika tidak mungkin mereka bisa melewati lautan itu. Tapi Nabi Musa alaihissalam teringat kepada Allah. Apa kata Nabi Musa? Inna ma'aya rabbi sayahdi. Saya punya Allah yang terus melindungi saya, memberikan petunjuk kepada saya. Akhirnya kan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita begitu juga. Dalam keadaan sempit apa enggak teringat enggak pada Allah? Karena kebanyakan orang ketika dalam keadaan sempit, enggak tahu dia membuat apa, akhirnya stres dan bunuh diri.
Cok dan doa boy kau ada kuat meninggal dunia. Atau ketika dia sudah dalam sempit, dia datangi orang, tolong saya nak tahu mau buat apa lagi ya. Dah susah deh Pak. Makanya Allah nak mau tolong kalau seperti itu. Kenapa? Dia tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin pertolongan Allah, ketika waktu sempit itu disitulah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub alaihissalam. Ini ketika dalam apa namanya? Kalau kita posisi Nabi Ayub mungkin kita sudah entah bagaimana. Dari dulu sudah bunuh diri. Nabi Ayub 17 tahun penyakit. Ada yang mengatakan 19 tahun. Tetapi kata-kata akhir yang keluar dari mulutnya apa? Ya, Allah masih sayang sekali kepada saya. Kalau Allah tidak sayang kepada saya, maka saya sudah mati dari dulu. Ini saya masih bisa ngomong, masih bisa mendengar. Walaupun mata nada helai, mata nggak nampak lagi. Ini jantung saya masih bisa berfungsinya, Pak. Daging-daging saja yang sudah apa namanya, sudah copot dagingnya, sudah kaluruh dagingnya. Tapi Nabi Ayub masih dengar kepada Allah. Kalau kita 3 hari sakit saja, maka sakit heuro lu nggak nak pulih-pulih, padahal sakit demam saja, demam dan flu. Rugi saya salat selama ini, ya Allah saya sakit juga. Baru 3 hari, Pak. Sakit flu lagi, pilek lagi. Nabi Ayub alaihissalam bukan flu, pilek. Ya. Tetapi beliau itu tidak pernah mengeluh dan mengatakan, ya Allah saya seorang nabi, ya Allah. Saya seorang rasul, ya Allah. Ya. Apalagi kita berdoa, ya Allah saya tahajud selalu, ya Allah. Kenapa saya sakit, ya Allah? Ya, saya tahajud selalu, ya Allah. Kenapa anak saya sakit? Saya tahajud selalu. Kenapa seperti ini? Kehidupan saya, ya Allah? Jangan pernah protes, Pak. Jangan pernah protes. Maka Rasulullah SAW mengatakan begini. Nabi Musa alaihissalam, kalau seandainya beliau tidak protes kepada Nabi Khidir dan menjalani saja, menikmati saja, la nadhara al-ajab. Beliau akan melihat keajaiban lebih daripada 3. Bukan 3, lebih daripada 3. Kenapa Nabi Musa bertanya? Karena itu di luar jangkauan ilmu Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Khidir mengatakan, ilmu kita berbeda. Kamu ilmu zahir, saya ilmu batin. Apa itu ilmu zahir? Ilmu zahir 1 tambah 1 2. Ya, nampak. Ilmu batin tidak. 1 tambah 1 bisa saja 0, bisa saja 1. Tidak mesti 2. Maka tidak terjangkau dengan akal manusia. Maka akal manusia itu ketika melobangi kapal, membunuh anak, dan membangun sesuatu tanpa upah, itu tidak masuk akal. Tidak masuk akal, ya, Pak. Tidak masuk akal. Tetapi ilmu Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita kombinasikan dengan akal kita. Maka terima saja, nikmati saja. Maka Nabi Musa alaihissalam kan tidak menikmati, Pak. Dia lobangi perahu. Nabi Musa bertanya, secara akalnya, Pak, kenapa engkau lobangi perahu? Ilmu Nabi Khidir itu ilmu batin, Pak. Ilmu batin. Ilmu batin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau ilmu gaib namanya. Maka batin, gaib dengan zahir tidak bisa ketemu, tidak bisa ketemu. Melobangi perahu dengan ilmu zahir tidak bisa diterima oleh akal. Karena apa? Menzalimi orang lain. Tetapi ilmu batin ketika kita sudah tahu, oh rupanya begitu. Ilmu batin ilmu masa depan, Pak. Rupanya dilobangi perahu, untungnya ada, nanti kita tahu untungnya, Pak. Kalau tidak dilobangi perahu, diambil oleh Raja Zalim. Kalau dilobangi perahu memang ada rugi sedikit, tapi untungnya banyak. Di mana untung banyak? Kapal tidak jadi diambil oleh Raja Zalim. Demikian pula kita ketika diberikan oleh Allah susah, ketika diberikan sakit. Ya. Jadi sakit ini secara zahir tidak bisa kita terima. Kenapa tidak bisa kita terima? Karena sudah hilang proyek kita. Ya. Ini 1 hari 1 miliar, sakit 7 hari 7 miliar sudah hilang. Kita tidak lihat dengan sakit kita itu laba lebih daripada 7 miliar, lebih daripada 7 miliar. Karena duit itu tidak bisa kita ini, hanayum, nyopeng hanayum. Ya. Kalau dibandingkan dengan kesehatan. Dengan diberikan kita penyakit 7 hari, kita bisa berada di rumah. Kalau dulu tak kemana-mana kita pergi. Dengan anak tidak ketemu, kita ribut dengan anak, ribut dengan istri. Tapi dengan sakit, anak sudah baikkan lagi dengan kita. Dia mandikan kita karena kita sakit. Istri begitu juga, tetangga begitu juga. Didoakan lagi oleh orang lain, Pak. Didoakan. Ya Allah cepat sembuh saudara saya. Dapat doa lagi, Pak. Kemudian apa? Ketika seorang sakit itu kafaratul dzunub. Dia menjadi kafarat bagi dosa-dosa kita. Maka kalau 7 hari kita sakit, 7 hari diberikan kafarat oleh Allah terhadap dosa yang kita lakukan. Ketika kita tahu, oh rupanya enak juga sakit itu. Ya, rupanya sakit itu lebih dahsyat lagi, Pak. Dosa diampuni, banyak manfaat banyak. Anak sudah baikkan dengan kita. Kalau dulu tak pernah ketemu dengan anak,
kita pergi pagi, kemudian kita pulang, anak juga pulang tidur, kita juga tertidur, atau kita titip anak, nggak pernah ketemu dengan anak. Bagaimana hubungan ini apa orang tua dengan anak, hubungan sosial? Nggak ada. Tapi ketika orang tua sakit, anak sudah mengunjungi dia, istri begitu juga sudah baikan, keluarga begitu juga. Ya. Ini yang dimaksudkan dengan nabadha fariqum minhum. Sudah, ini satu tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua, nabadha fariqum minhum, maksudnya apa? Ada sekelompok yang menentang itu, sekelompok lagi tidak. Ya, nampak. Ada sekelompok Yahudi yang menentang, sekelompok kafir yang menentang, sekelompok orang fasik yang menentang, ada juga yang tidak. Ada yang mengingkari janji, ada yang lupa, ada juga yang tidak. Ya, sekarang kita lihat. Yahudi itu ada 4. Ya, seperti Nasrani, Pak. Nasrani ada 3. Nasrani yang pertama, kita Nasrani dulu cerita. Nasrani yang pertama, man ya'taqid anna Isa huwa ibnullah. Nabi Isa itu anna Isa huwa Allah. Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Ya, ini kelompok parahan yang pertama ini. Mereka beriktikad Nabi Isa itu Tuhan. Kelompok yang kedua, annahu ya'taqid, kelompok ini mereka yakin anna Isa huwa ibnullah. Isa itu anak Tuhan. Ya, kelompok kedua. Ini juga parah juga ini. Karena menganggap Nabi Isa itu anak Tuhan. Sedangkan Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad. Ya. Kelompok yang ketiga, annahu ya'taqid anna Isa huwa Abdullah. Nabi Isa itu hamba Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada kelompok yang masih meyakini Nabi Isa sebagai hamba Allah, tapi sedikit kelompok itu. Maka ada kelompok sekarang mengakui Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Ada kelompok mengakui Nabi Isa anak Tuhan, ada kelompok mengakui Nabi Isa itu hanya hamba Allah Subhanahu wa taala. Yahudi berupaya begitu juga, Yahudi 4. Sekarang kita baca satu-satu Yahudi itu. Kelompok yang pertama, firqatun amanu bit Taurah wa qamu bi huquqiha kamu'min ahli kitab. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang mereka itu beriman kepada Taurat. Dan mereka menjalankan apa yang ada dalam isi Taurat. Nah, ini kelompok pertama. Inilah yang kita kenal nanti ahlul kitab itu, Pak. Ya, kenapa? Karena mereka tahu isi kitab, kemudian mereka itu menjalankan apa yang ada dalam kitabnya. Ini kelompok pertama. Kelompok yang kedua, firqatun jaharu yambudhu uhudaha wa tuhti hudutaha tamarrudan wa fusuqan. Dia tahu isi Taurat, ya, dia tahu isi Taurat. Tetapi apa? Dia mengingkarinya. Untuk apa dengar sekali Taurat itu? Tamarudan itu apa? Sebagai bukti dia itu menolak Taurat. Saya nggak mau ini, saya nggak mau ini. Ya, ketika orang tahu salah itu wajib, tapi dia tidak mau salah, itu tamarudan namanya. Ya, tamarudan namanya. 2. Kelompok yang ketiga, ini kelompok Yahudi. Nabadhu li juhulihim. Mereka itu menolak Taurat karena kebodohannya. Dia tidak tahu Taurat, tapi karena bodohnya dia tolak Taurat. Ya. Kelompok yang keempat, wa firqatun tamassaku biha zahiran. Dia itu memegang secara zahir, tapi tidak tahu isinya. Ya, tidak tahu dia isinya, dia pegang secara zahir. Kelompok ketiga tadi tidak pegang, dia bodoh, dia tidak tahu apa-apa. Ini dia pegang, isi tidak tahu dia, seperti keledai. Keledai membawa Taurat, tidak tahu dia keledai isi Taurat itu apa. Setelah itu, nabatuha khufyah. Dia itu menolak Taurat itu secara sembunyi-sembunyi. Ya, secara sembunyi. Di depan orang enggak, ini kita harus pegang kepada Taurat, harus pegang kepada Al-Quran. Secara zahirnya dia ngomong begitu. Secara batinnya dia menolak Taurat itu. Ya, ini 4 kelompok. Seperti begini. Orang manusia itu ada 4 karakter kata Rasulullah. Yang pertama, seorang itu berilmu dan dia tahu kalau dia berilmu. Maka Rasulullah mengatakan belajarlah dari dia. Seorang berilmu dan dia tahu kalau dia berilmu. Ya, kita tanya, ini hukumnya apa? Oh, kalau ini begini hukumnya. Cara berwudu bagaimana? Oh, berwudu begini. Ya, dia berilmu dan dia tahu kalau dia berilmu. Maka dia berikan fatwa. Diajarkan orang lain. 1. Rasulullah mengatakan belajarlah dari dia. Ada yang kedua, orang ini berilmu tapi dia tidak tahu kalau dia berilmu. Ya, itu pun ramai ilmu memang. Tidak tahu dia. Maka Rasulullah mengatakan bangunkan dia. Bangunkan dia, kasih tahu dia kalau dia orang berilmu. Ya, ini 2. Yang ketiga, ada orang bodoh. Orang bodoh dan dia itu
tahu kalau dia bodoh. Dia tahu kalau dia bodoh. Maka dia belajar. Kita tanya, kenapa Bapak belajar? Saya bodoh, nggak tahu saya bagaimana cara berwudu, saya ini, saya nggak tahu. Nggak tahu saya Fatihah yang bagus bagaimana. Ini tipu ketiga. Tipe yang keempat ini tipe parah. Ada orang bodoh dan dia tidak tahu kalau dia bodoh. Ya, nampak ini yang parah. Nggak tahu dia kalau dia bodoh. Dia bodoh dan dia tidak tahu kalau dia bodoh. Sudah salatnya salah, protes orang lain lagi. Nggak tahu kalau dia bodoh. Ya, nampak. Jadi ketika kita ajarkan ini begini, ya purnoloh nilai. Ngapain ajarin saya? Ya. Dia nggak tahu kalau dia bodoh, Pak. Dia tidak tahu kalau apa yang dilakukan itu semua salah. Maka orang seperti ini kita tidak bisa kita tegur, Pak. Susah kita tegur. Sudah salatnya salah, kita tegur pun dia marah, Pak. Ini Fatihah Bapak salah. Ya pernah loh, Pak. Saya dari dulu sudah seperti itu baca Fatihah. Ya, dia tidak tahu dia bodoh, tidak tahu kalau dia itu bodoh. Ini orang yang sengsara, kata Rasulullah. Sama seperti begini lagi kata Rasulullah. Ada orang itu alimun, ya, Pak. Maka Rasulullah mengatakan ada orang jadilah kamu orang berilmu. Kita tahu bagaimana salat, ya, kita tahu bagaimana ini. Kalau enggak jadi yang kedua, muta'alliman. Muta'alliman orang yang mencari ilmu. Oh, saya tidak tahu cara berwudu, cari ilmu. Saya tidak tahu Fatihah, belajar, cari ilmu. Atau cara yang kedua. Atau yang ketiga, nggak sanggup lagi kita mencari ilmu. Kenapa? Karena sudah tua, nggak sanggup lagi cari ilmu. Atau mustami, kita mendengar dan menyaring, Pak, kita mendengar. Jangan jadi yang keempat, kata Rasulullah. Yang keempat ini bisa membuat kamu hancur. Berilmu tidak, mencari ilmu pun tidak, mendengar ilmu pun tidak. Yang kata Rasulullah, itu yang keempat. Ya, fatalik, maka kamu akan celaka, kata Rasulullah. Ya, sekarang kita lanjut. Ini yang dimaksud dengan nabatha fariqun. Fariqun itu kelompok. Artinya apa? Ada kelompok lain yang tidak seperti ini. Itulah empat tadi, Pak. Ya. Ini termasuk kelompok yang yang menolak Taurat itu. Dia lupa. Setelah dia baca, dia lupa. Maka kita jangan jadi juga seperti Yahudi. Kita baca di Al-Quran, kalau ini wajib, ini haram, ini dianjurkan, ini dilarang. Kita baca, tapi kita juga masih melakukan itu. Ya, masih kita lakukan itu. Kita menolak secara zahir, kita menolak. Walaupun sudah kita kasih tahu, ini haram, tidak boleh. Ini boleh. Ini dianjurkan oleh Allah. Ini yang diharamkan oleh Allah. Ini yang dibenci oleh Allah. Kita tahu, tapi kita lakukan juga, Itu termasuk nabadha fariqunnya. Sekelompok yang menolak, walaupun dia tidak tolak secara tetapi secara dia menolak. Dia sudah berjanji tadi, dia sudah baca tadi dan sudah tahu. Orang tahu salah itu wajib, tetapi dia menolaknya secara batin, secara tahir. Tahu salah wajib, tahu neraka, tahu juga. Kenapa masih buat kejahatan? Nantilah kita berubah nanti. Sekarang jangan dulu. Dia tahu bukan tidak tahu. Tahu ambil punya orang lain itu berdosa, tahu juga. Tahu menzalimi orang itu berdosa, tahu juga. Ya, dia tahu. Tetapi tidak mau tahu, memang. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Bal aktsaruhum la yu'minun. Ya, coba dibaca. Bahkan sebagian besar dari mereka tidak beriman. Apa maksud tidak beriman? Tidak beriman artinya apa? Tidak beriman dengan apa yang sudah Allah turunkan kepada mereka. Masih ragu-ragu juga. Diturunkan Taurat, ada sebahagian, ini sebahagian. Tetapi kalau disebutkan di sini wa aktsaruhum la yu'minu, berarti kebanyakan mereka tidak percaya. Maknanya apa? Ada sebagian kecil yang percaya. Jadi artinya mereka itu ketika baca Taurat, ya, mereka tidak yakin, kebanyakan tidak yakin apa yang ada dalam Taurat. Maka kita jangan seperti itu. Setiap yang ada dalam Al-Quran itu tamsilan, pelajaran mau'izah untuk kita. Jadi bukan untuk Yahudi. Yahudi tidak perlu lagi ini. Jadi untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Makanya anjuran ayat ini walaupun cerita sejarah tentang Taurat, tentang Injil, tentang Zabur yang mereka tolak keberadaannya, ini pelajaran untuk kita bersama kita Al-Quranul Karim. Paling enggak kita baca Al-Quran, kita yakin dalam Al-Quran, dan jangan pernah menolak apa yang sudah kita yakini. Kita yakin ada surga, kita yakin ada neraka, kita yakin ada kematian. Paling enggak nggak usah jauh-jauh dulu, kematian saja. Kematian itu diyakini oleh semua manusia walaupun dia tidak salah. Diyakini oleh semua manusia walaupun dia tidak punya Tuhan. Kalau nggak percaya coba tanya sama orang-orang yang nggak pernah salah atau tidak punya agama. Yakin sama mati?
dia pasti yakin. Kalau kematian yakin, Pak. Semua orang yakin. Ya, dia lihat binatang mati, tumbuhan mati. Dulu dia punya teman, sekarang temannya tidak ada lagi. Tapi yang tidak mereka yakini apa? Dibangkitkan dari mati, itu yang tidak mereka yakini. Ya, dibangkitkan dari mati, itu tidak yakini. Maka kita sebagai umat Muhammad, dan di dalam Al-Quran sudah digambarkan bagaimana seorang hidup setelah mati. Dalam hadis juga Rasulullah mengatakan ada hidup setelah mati, jangan ragu kalian. Ya, jangan ragu kalian. Maka kita itu jangan jadi sebagai kelompok yang kebanyakan tidak beriman, tidak yakin. Ya, seperti Yahudi, kebanyakan mereka Nasrani dan lain sebagainya. Maka pelajaran bagi kita, apapun yang ada dalam Al-Quran, diterima secara akal atau tidak bisa diterima. Karena Al-Quran ini sifatnya apa? Ini ada ilmu zahir, ada ilmu batin di sini. Mana ilmu zahir? Kalau seorang meninggal itu nanti dapat warisan sekian, ini sekian, berbuat baiklah atau yang zahir bisa diterima akal. Ada yang batin. Batin itu tidak bisa diterima oleh akal untuk sementara. Tapi ketika kita nanti menjalaninya, kita bisa terima. Oh, rupanya begitu. Mana contoh? Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Itu kan batin. Tidak ada apapun yang diucapkan seseorang ketika kecuali di sampingnya ada raqib atid, dua malaikat. Kita tidak yakin secara akal mana malaikat. Secara akal kan harus lihat dulu mana malaikat, kok ada malaikat. Tetapi ketidakyakinan kita ini akan terbongkar ketika kita meninggal dunia. Maka Imam Ghazali mengatakan, orang yang meninggal itu inkasyafat anhu haqaiq al-ghaibiyah. Hakikat gaib akan terbongkar sama dia ketika dia meninggal dunia. Ketika itu dia baru nampak, ini rupanya raqib, ini rupanya atid. Ya. Dulu dia sudah mengenal kita secara dekat, Pak, tapi kita belum mengenal beliau. Ya, raqib atid kita belum mengenal. Kapan kita kenal? Ketika kita mau meninggal nanti, terbongkar hal-hal gaib, semua terbongkar. Kita akan mengenal siapa iblis yang selama ini menggoda kita, syaitan yang selama ini menggoda kita, siapa malaikat yang selama ini terus menjaga kita. Wa perpuki menjaga, bukan 2 malaikat saja, tapi ada 8 malaikat hafadzah yang selalu bersama kita. Maka jangan perlu takut dan jangan perlu gundah. Oh, saya nggak nampak, itu baru berdebu. Ketika nanti mau sakarat, ya Allah, rupanya betul ada raqib atid, rupanya betul ada malaikat hafadzah. Saya mau kembali sebentar ya Allah supaya catatan saya baik-baik. Nggak bisa lagi ya, Mas, nggak bisa lagi. Maka sekarang kan keyakinan. Makanya ketika nanti kita lihat baru kita yakin. Nabi Musa ketika dijelaskan oleh Nabi Khidir baru, oh iya juga ya katanya. Ini kalau tidak saya lobangi nanti masuk diambil oleh Raja Talib. Lebih bagus mana? Diambil oleh Raja Talib atau satu lempengan ini hilang ya dan masuk air sedikit. Ya bagus itulah. Kalau kita lihat perkira-kira dengan ini, Pak. Tetapi apa secara akal, kalau itu terjadi pertama sekali kita tidak mau terima dengan akal kita. Ada seseorang itu, dia ketika sudah pensiun, ya, tidak berubah juga, masih seperti itu juga. Atau hartanya hilang, diambil oleh, tidak berubah juga, salah tidak apa-apa tidak. Tapi ketika meninggal anaknya, dia sudah mulai berubah, ya, Pak. Dia sudah mulai salat, dia sudah mulai beribadah, artinya meninggal anaknya itu membawa hikmah yang luar biasa bagi dia. Kalau dia tahu di belakang hikmah itu, ya, Pak, maka dia tidak akan marah-marah kepada Allah. Ya Allah, kenapa cepat sekali panggil anak saya? Kenapa begini ya Allah? Kenapa begitu ya Allah? Dia tidak akan protes. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam. Kalau tahu hasil akhirnya, Nabi Musa nggak akan protes. Kenapa bunuh anak ini? Nggak akan protes. Maka kenapa Nabi Khidir bunuh anak ini? Kita mungkin kalau kita pahami secara terjemahan, kita akan menolak juga. Tega sekali. Nabi Khidir membunuh seorang anak. Kok tega? Paling nggak jangan dibunuh lah. Kan masih anak kecil. Rupanya Ibnu Abbas menyikapi ayat itu. Apa kata Ibnu Abbas? Dia bukan anak kecil lagi, Pak. Wa huwa syabun kafirun khati'ut tariq. Seorang pemuda, ya syabun, kafir dia rupanya, Pak. Kafir. Ya, kita sudah mulai ini. Oh, berarti kita sudah mulai terima, Pak. Kafir. Orang tuanya yang mukmin. Makanya kedua orang tuanya ketika melahirkan anak ini senang luar biasa berdoa kepada Allah. Ketika anak ini dibunuh oleh Nabi Khidir, mereka menangis dua orang tua tadi, walaupun anaknya kafir, Jadi sebejat-bejat seorang anak, kalau dia meninggal atau apa saja terjadi sama dia, orang tua kandung dia merasa kasihan sama dia, walaupun dia kafir, Pak. Ya. Yang ketiga, khati'ut tariq, dia itu seorang perompak rupanya.
Bagaimana perompak? Ada dua kampung. Jadi rupanya ayahnya ini dikenal banget, dikenal Pak di dua kampung ini Pak. Satu kampung ini kampung ayahnya, satu kampung ibunya. Dan ayahnya itu, ayah pemuda tadi, dikenal oleh dua kampung ini. Setiap penduduk kampung yang dari kampung A mau ke kampung B, selalu dia cegat. Dia ambil hartanya dan dia bunuh orangnya. Kan itu perbuatan yang tidak ini Pak. Kampung ini mau ke sana, dia cegat sama anak ini, kemudian dia bunuh. Ya. Setelah diceritakan oleh Nabi Khidir alaihissalam, Nabi Musa, oh kalau saya tahu dari dulu, saya ikut membunuh dia juga. Kalau saya tahu, ini karena tidak tahu Paknya. Makanya apa? Jangan protes dulu Allah Subhanahu Wa Taala ketika memberikan sesuatu kepada kita. Jangan protes dulu. Ini namanya apa? Ilmu gaib yang tidak kita ketahui. Ya. Ketika diberikan sakit, jangan protes dulu. Jangan protes dulu. Ini seperti begini. Kita pergi ke bandara, kita mau berangkat. Kenapa? Nanti habis zuhur itu ada tender proyek di Jakarta, ya tender proyek. Kita subuh sudah berangkat. Ini tender proyek di sana ini, sekian miliar, bahkan triliun. Pak. Waktu kita berangkat, kita tiket lupa kita bawa. Kemudian HP pun nggak kita bawa. Ditanya mana tiketnya Pak? Aduh tinggal. Nah kalau nggak HP saya, HP juga tinggal. Paling nggak ada nomor booking. Nomor booking berapa? Nggak teringat saya. Ya bagaimana nih? Bapak pulang dulu. Bagaimana pulang? Saya mau ikut tender ini. Nanti kalau saya terlambat bagaimana? Kami tidak mau tahu Pak, ini prosedur. Ya. Bapak harus tahu. Atau kalau enggak bagaimana cara nomor booking saya enggak tahu saya. Akhirnya beliau pulang. Ketika beliau pulang, balik lagi ke bandara, rupanya pesawat sudah berangkat. Marah-marah Bapak ini, Pak. Apa katanya? Saya tuntut kamu. Saya tuntut kamu. Saya sudah hilang sekian triliun, saya sudah hilang. Proyek saya sudah hilang. Gara-gara kamu, gara-gara semua saya tuntut ini. Rupanya beberapa menit kemudian kapal tadi meledak. Ya. Ketika kapal tadi meledak, enggak jadi saya duduk lah. Terima kasih Pak ya, terima kasih. Gara-gara ibu, gara-gara bapak, saya balik ke rumah nggak jadi naik pesawat. Untuk apa triliunan kalau nyawa hilang? Untuk apa? Ibadah nggak bisa lagi, apa-apa nggak bisa lagi. Terima kasih, terima kasih. Sama-sama security, terima kasih bapak ya, terima kasih. Nggak jadi berangkat, untuk apa tender banyak-banyak meledak pesawat di atas. Ketika kita tahu apa yang terjadi, kita akan terima kasih. Tapi waktu kita tidak tahu apa yang terjadi, kita akan marah-marah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak tahu ini gejolak sakit di Allah. Bisa saja dengan diberikan sakit memberikan motivasi kepada kita untuk terus beribadah. Ya. Maka terima saja Pak, terima saja. Ya. Maka Rasulullah mengatakan begini, ajaban di amril mukmin. Heran saya lihat urusan orang-orang mukmin dan tidak pernah kita jumpai kecuali sama orang mukmin kata Rasulullah. Berarti makna hadis Rasulullah apa? Kalau orang mukmin berarti kalau ini bukan mukmin dia, yang bukan mukmin. Apa kata Rasulullah? Ketika dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa syakara, dia bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Dapat nikmat sedikit, alhamdulillah. Diberikan nikmat banyak, alhamdulillah. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, ketika ditimpa musibah, wasabara, dia sabar. Alhamdulillah ya Allah, karena dia musibah dulu dia bersabar ya Pak. Kemudian setelah itu apa? Dan dia berhak untuk bersabar. Itu orang mukmin. Maka inilah anehnya orang mukmin kata Rasulullah. Tidak pernah kita jumpai kecuali sama orang mukmin saja. Ya. Seperti kita naik kendaraan, Pak, ketabrak, ban depan hancur, Pak. Apa katanya? Nah, untung masih ada ban belakangnya, Pak. Ini termasuk orang bersyukur juga, Pak. Untung masih ada ban belakang. Kendaraan hancur semuanya, untung masih hidup, ya, Pak. Kendaraan hancur, kaki patah, untung tangan masih ada, masih ini, walaupun kaki patah, ya, Pak. Masuk ke rumah sakit, untung masuk rumah sakit, anak meninggal, ya namanya. Jadi ini kan filosofi orang Aceh dulu, Pak. Orang Aceh tak bina. Kadudung rumah mata untung, ya, Pak. Ya. Untung pakai selamat draw, ya, Pak. Maka itu kan akidah, ya, Pak. Artinya apa? Akidah orang-orang dulu itu terpatri memang di dalam jiwanya, terpatri, Pak. Ya, Pak. Ketika meninggal, anak buku nama mata, ya, Pak. Nama mata. Meninggal ayah, anak buku ada ibu. Meninggal ibu, ada bapak, ada ayah. Meninggal dua-dua, anak buku, ada paman, ya, Pak. Ya. Jadi tidak pernah putus asa, Pak. Ya. Ini kan apa namanya? Diajarkan orang-orang Aceh dulu kan begitu diajarkan. Anak buku ne, nama tangnya ne, anak buku beyo ne, ya, Pak. Ada begini, anak buku ne, nak apa nak? Oh, nak ada duit, nak apa nak? Masih ada apa namanya? Ya, masih ada. Kita masih punya sawah, kita masih punya itu. Sawah-sawah hilang, nak apa nak? Ya, Pak. Jadi istilahnya untung, ya, Pak. Untung. Ya. Sokal. Nabubur. Untung nabubur. Ya, kita cukupkan saja. Ya. Berarti insya Allah nanti pertemuan selanjutnya kita lanjut ayat 101. Ya.
Insyaallah. Insyaallah. Mudah-mudahan ada manfaat bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.